Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sehat semua kan ya? Oke, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa dipersilakan. Doa cukup. Oke, sebelumnya saya absen dulu ya. Baik. Ilham Maulana hadir. Hadir ya. Sofia Oka hadir. Ya, hadir. Sukmaningrum hadir. Retna Kusuma hadir. Helda Viniasari hadir. Oke, hadir semua ya, ini ya. Oke, siap, bagus. Baik, oke anak-anak, hari ini kita melanjutkan materi kimia. Kita masuk ke materi kimia unsur. Oke, sebelum kita masuk kimia unsur, kita ingat kembali sifat-sifat unsur dalam sistem periodik. Tahu kan ya? Apa aja sifat-sifat unsur dalam tabel periodik? Yang bisa? Sofia? Ya, oke. Yang pertama apa berarti sifat unsur dari dalam tabel periodik? Yang pertama ada jari-jari atau gimana sifatnya dalam tabel periodik unsur? Ya, benar. Jadi kalau jari-jari atom dari kiri ke kanan, itu apa? Semakin besar atau semakin kecil jari-jarinya? Semakin kecil ya, jadi semakin kecil. Ya. Terus kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom akan semakin kecil atau semakin besar? Ya, semakin besar. Itu sifat yang pertama. Kita lihat dari jari-jari atomnya. Terus sifat unsur dalam tabel periodik yang selanjutnya apa? Selain jari-jari unsur, ada 3 lagi ya. Jadi yang pertama, yang selanjutnya ada afinitas elektron, terus energi ionisasi sama keelektronegativan. Jadi ada energi ionisasi, terus afinitas elektron, yang terakhir itu keelektronegativan. Nah, ketiganya ini dalam tabel periodik unsur dalam tabel periodik unsur itu sama-sama dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan itu semakin besar. Dan dari bawah ke atas juga semakin besar. Itu jadi energi ionisasi, misal energi ionisasi dari Cl gitu. Cl kan ini di golongan 7A, gas halogen ya. Itu energi ionisasinya besar karena dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah itu semakin besar. Terus keelektronegativan unsur dalam tabel periodik itu yang paling tinggi itu apa? Unsur apa?
Ada yang tahu? Ada? Ya benar, fluorine ya. F di sini. Di halogen, di golongan halogen, golongan 7A. Ini itu elektronegatifnya itu paling tinggi, nilainya 4,0. Itu. Jadi dia kalau berikatan dengan unsur lain itu sangat kuat gitu. Elektronegatifnya sangat kuat. Cl juga termasuk karena Cl itu golongan 7A juga. Misal kalau Cl ketemu H itu kan menjadi HCl. Nah itu Cl itu menarik kuat H karena elektronegatifannya itu sangat tinggi. Itu. Jadi ini sifat-sifat unsur dalam tabel periodik. Nah, kenapa kok kita harus ingat kembali ini dan harus kita ketahui? Nanti dalam mempelajari kimia unsur kita akan mempelajari sifat-sifat fisik dan sifat kimia. Nah, itu pasti berhubungan dengan ini dari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, elektronegatifan. Nanti bisa kita kaitkan dengan sifat-sifat unsur dalam SPU itu. Ya, selanjutnya di kimia unsur ini kita nanti akan menganalisis, mempelajari, mengetahui sifat-sifat fisik, baik sifat fisik, sifat kimia suatu unsur, terus nanti manfaatnya, proses pembuatannya gitu, terus reaksinya dengan unsur lain itu seperti apa. Nanti yang kita pelajari itu ada unsur-unsur yang di golongan 1A atau alkali. Itu kita mempelajari ini nanti. Alkali itu berarti kan Li, Na, K, Rb, Cs. Terus ini Pr ya. Nah itu. Nah, nanti kita mempelajari unsur-unsur di golongan alkali gitu. Kalau biar hafal gitu, kan juga sudah hafal ya kan. Jembatan keledainya gini. Jadi Lena, Karo, Robi, CS-nya Francisca. Terus kita nanti juga akan mempelajari unsur-unsur di golongan 2A, yaitu alkali tanah. Alkali tanah apa aja unsurnya? Be, Mg, Ca, Sr, R. Nah, jadi kalau di alkali tanah kita akan mempelajari berilium, magnesium, kalsium, strontium gitu. Bebek mangan cacing, seret banget. Bebek mangan cacing, seret banget rasanya. Itu alkali tanah. Terus selanjutnya kita akan mempelajari unsur di golongan 7A atau gas halogen. 7A itu ada R, Cl, Br, I, At. Kalau kita jembatan keledekan itu biar hafal film Charles Bronson, Idaman Adil. Terus kita juga nanti belajar yang unsur-unsur gas mulia. Unsur-unsur gas mulia udah pada tahu kan ya, ini kan unsur terkenal. Ada He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. Atau kalau disingkat heboh negara Argentina karena serangan Rancok. Terus ini kita pelajari nanti unsur-unsurnya, sifat-sifat fisiknya, cara pembuatannya gitu, sama nanti mempelajari unsur-unsur di periode 3 dan 4. Nah itu nanti kita akan mempelajari Al, terus Si, aluminium, silikon gitu. Terus tembaga, Cu, krom, Cr, Zn, terus ada besi, Fe, sama sulfur belerang. Nanti kita mempelajari sifat fisika, sifat kimia, manfaatnya ke dalam kehidupan,
terus proses pembuatannya. Jadi kita nanti mempelajari unsur di SPU ini. Oke, baik, kita langsung masuk ke slide ya. Perhatikan kimia unsur kelas 12. Nah, sebelumnya kita pasti tahu kan ya, ini spidol. Spidol ini fungsinya untuk apa? Ya benar, untuk menulis kan ya. Terus meja ini fungsinya untuk meletakkan buku ya, meletakkan laptop, meletakkan buku. Kursi fungsinya untuk duduk gitu. Terus kita juga mengetahui cara pembuatan kursi itu bagaimana, kita juga sudah tahu kan. Nah, begitu juga unsur-unsur di bumi ini itu ada fungsinya sendiri-sendiri gitu. Misal unsur Fe, besi. Nah, fungsinya untuk apa sih? Terus proses pembuatannya untuk apa? Nah, itu nanti kita pelajari gitu. Oke, paham ya sampai sekarang ya? Ya. Terus kita langsung aja masuk ke materi. Nah, kita lihat di situ. Kebanyakan itu dalam unsur tabel periode itu sekitar 90 jenis unsur itu ada di alam gitu. Ada di alam. Terus sisanya itu buatan. Karena ada 118 unsur kan ya di tabel periode itu yang sudah ditemukan. Nah, itu kebanyakan 90 jenis unsur itu terdapat di alam. Sisanya buatan gitu. Terus nah, beberapa sebagian terdapat dalam bentuk unsur bebas di alam. Misal kayak gas mulia ini. Gas mulia itu ya ini, jadi bentuknya gas helium, neon, argon gitu. Jadi tidak dalam bentuk senyawa gitu. Paham ya? Oke. Terus selain itu juga ada beberapa unsur logam yang tidak dalam suatu senyawa gitu. Jadi seperti ini, kayak gas mulia itu unsur bebas. Misal emas, Au, terus itu di situ ada apa? Platina, perak, tembaga. Itu juga ditemukan dalam bentuk bebas. Gitu. Ya, lanjut. Unsur yang paling melimpah di kulit bumi adalah oksigen, kemudian silikon dan aluminium. Nah, jadi oksigen itu paling banyak, unsur yang paling banyak di bumi, yang paling melimpah. Berapa sih melimpahnya oksigen di bumi itu? Sekitar 49,20%. Terus diikuti silikon 25,67% dan aluminium 7,50%. Itu datanya bisa dilihat. Jadi kalau ditanya unsur paling melimpah di bumi apa? Nah, itu adalah oksigen. Nah, ini dilihat beberapa unsur diperoleh dari air laut. Nah, air laut kan itu rasanya apa? Asin kan ya? Nah, asin. Kenapa kok asin sih? Komponen apa saja sih yang ada di dalam air laut gitu? Nah, ternyata di air laut itu ada komponen unsur natrium, alkali, di golongan alkali, natrium. Terus ada klorin, Cl. Terus ada magnesium dan bromin. Jadi air laut itu mengandung unsur-unsur seperti klorin, natrium, magnesium, bromin. Itu. Nah, terus selanjutnya kita mengenal mineral. Apa sih itu mineral? Nah, di slide ini bisa dibaca. Bahan-bahan alam yang mengandung unsur atau senyawa tertentu dalam kadar yang relatif besar disebut mineral. Gitu. Jadi itu mineral itu gabungan dari beberapa unsur atau senyawa gitu. Nah, biasanya unsur-unsur seperti aluminium, terus silikon, misal Br itu ditemukan di mineralnya. Jadi itu tidak kita temukan dalam bentuk bebas. Jadi kita harus mengolahnya terlebih dahulu gitu. Tuh, jadi ini suatu unsur atau senyawa diperoleh dari mineral yang tersedia. Jadi kita harus mencari mineralnya. Misal kalau besi ya, besi itu terdapat di mineral magnetit. Nah, nanti kita cari tahu gimana pengolahannya
mendapatkan biji besi itu dari mineralnya itu seperti apa. Nah, selanjutnya ini ada komposisi mineral dari air laut. Nah, menarik. Nah, kalian tahu ini bukan sponsor ya. Kalian tahu Aqua ya? Nah, kenapa sih kok Aqua itu disebut air mineral? Ayo, kenapa? Ada yang tahu? Kenapa kok Aqua itu kenapa kok enggak air biasa aja, kan sama-sama air putih itu kok disebut air mineral itu? Padahal kalau kita ambil air dari sumur terus kita didihkan dan kita minum itu namanya air biasa, air putih, bukan air mineral. Tapi kalau Aqua itu air mineral. Kenapa? Nah ini bedanya air mineral sama air biasa, air sulingan atau air yang kita didihkan itu. Ya ini air mineral itu mengandung unsur-unsur yang berguna untuk tubuh kita. Misal ada klorida, terus klorin ya, natrium, terus ada magnesium, kalsium, kalium. Nah, ini yang disebut air mineral. Air mineral itu mengandung unsur-unsur ini gitu. Dan unsur-unsur ini dibutuhkan untuk tubuh, baik untuk tubuh gitu. Lanjut ya. Nah, ini ada berbagai mineral yang ada di Indonesia. Ada tembaga, mineralnya kalkopirit, itu di Papua. Aluminium, itu kebanyakan di Pulau Bintan. Aluminium itu mineralnya misal bauksit, terus kriolit. Nah, besi yang saya katakan tadi itu berasal dari mineral magnetit gitu. Itu ada di Cilacap. Terus emas itu kan dalam bentuk bebas ya, jadi dalam bentuk emasnya itu sendiri unsurnya itu, jadi nggak dalam bentuk mineral ini. Di Jawa Barat ada nikel, ada timah. Nah, timah itu di Pulau Bangka itu banyak sekali. Itu berbagai mineral yang ada di Indonesia. Nah, paham ya sampai ini ya. Nah, kira-kira anak-anak itu ada yang tahu nggak fungsi-fungsi dari unsur atau manfaatnya, manfaat dari unsur-unsur ini? Misal helium, ada yang tahu manfaat dari gas helium? Sukma tahu? Ya benar, helium itu biasanya kan kalau di balon-balon udara ya yang terbang itu, nah itu pakainya gas helium. Itu berfungsi untuk sebagai gas helium dalam penerbangan balon udara itu. Neon itu fungsinya untuk apa sih? Nah, itu untuk mengisi lampu neon gasnya. Argon juga untuk mengisi lampu pijar rumah kita gitu. Argon. Terus ada Cl nanti kalau ketemu Na menjadi NaCl kan, itu nanti menjadi garam dapur. Itu berfungsi untuk penyedap rasa, untuk masak gitu. Itu manfaat di kehidupan sehari-hari dari unsur-unsur yang kita ketahui itu. Nah, selanjutnya ini kan baru pertemuan pertama ya untuk materi kimia unsur ini. Nah, untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita nanti akan membahas secara detail unsur-unsur alkali tanah, terus halogen, gas halogen, sama gas mulia, sama unsur-unsur logam-logam transisi periode 3 dan 4. Kita bahas secara detail sifat fisiknya, sifat kimianya, reaksinya seperti apa, terus manfaatnya bagi kehidupan dan proses pembuatannya bagaimana. Nah, nanti kita bagi kelompok ya. Satu kelas ini nanti ada 6 kelompok karena ini ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini gabung soalnya ini unsur-unsur periode 3 dan 4. Nanti silahkan dibuat PowerPoint-nya, terus cari info sebanyak-banyaknya dari buku, dari internet, dari artikel-artikel mengenai unsur-unsur alkali tanah, terus gas mulia, dan ini selanjutnya gitu. Jadi nanti ada grup alkali tanah, halogen, gas mulia, sama logam transisi ya. Nanti silahkan
pertemuan selanjutnya kita membahas itu dan kalian presentasi mengenai sifat-sifatnya, terus cara pembuatannya ya. Oke, bisa sepakati ya. Baik, oke. Dari sampai sini paham ya mengenai kelimpahan unsur. Tadi unsur yang paling banyak apa di bumi, di kulit bumi? Oksigen. Terus unsur-unsur itu juga tidak diperoleh secara bebas, hanya beberapa unsur yang diperoleh dalam bentuk bebasnya, misal helium, itu yang gas mulia, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Terus emas, tembaga itu dalam bentuk bebas. Nah, kalau yang lainnya itu harus kita cari dari mineral. Jadi kita misal apa ya, mineral tadi apa sih tadi, aluminium ya, aluminium kan mineral bauksit. Nah, itu ada kandungan aluminiumnya. Nah, itu kita harus proses bauksitnya itu, terus kita dapat unsur aluminiumnya itu gitu. Itu ya, mungkin cukup. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita. Jangan lupa minggu depan kita presentasi ya mengenai unsur-unsur dalam yang kita bahas ini dalam tabel project. Terima kasih atas perhatiannya. Ada salah-salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.